Kembali moderator kita Bapak Sunardi Basuki Widodo. Terima kasih MC yang ganteng Mas Doni, ini Kang Mas saya. Kita lanjut dengan presentasi yang ketiga. Ini luar biasa karena beliau adalah salah satu pelopor juga di bidang pendidikan tinggi vokasi. Sebelumnya untuk itu kami bacakan kurikulum vitae dari Bapak Dr. Beni Bandanajaya STMT. Beliau menduduki jabatan pada saat ini adalah Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Perguruan tinggi asal beliau dari Politeknik Manufaktur Bandung. Dan tempat tanggal lahir beliau adalah Jakarta 30 September 1970. Golongan pangkat sekarang ini pembina utama Madya atau 4C, jabatan akademik adalah lektor kepala. Untuk jenjang pendidikan beliau memperoleh gelar doktor pada tahun 2009, program studinya Ilmu dan Teknik Material dari Perguruan Tinggi Institut Teknologi Bandung. Untuk riwayat penugasan beliau dari tahun 93 sampai 94 menduduki jabatan Staff Engineering, 95-97 instruktur cetakan mesin, 2009 sampai dengan 2013 beliau menjabat sebagai koordinator penelitian dan pengabdian masyarakat di Polman Bandung. 2019-2013 juga tahun yang sama menduduki jabatan kepala laboratorium material, dan 2013-2017 ketua jurusan teknik pengecoran logam. 2017 sampai dengan 2020 Wakil Direktur 1 Bidang Akademik di Polman Bandung, dan beliau ditugaskan di Kemendikbud pada tahun 2020-2021 sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dari Kemendikbud Ristek. Untuk itu, apakah kita sudah tersambung oleh Bapak Dr. Beni Bandanajaya? Sudah? Baik. Dipersilakan Bapak untuk langsung menyajikan presentasinya. Dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi nggak bisa unmute. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu para praktisi hipnotis dan hipnoterapi, terima kasih atas undangannya. Jadi kebetulan saya mendapatkan disposisi dari Pak Dirjen, ini salam dari Pak Dirjen Pendidikan Vokasi yaitu Pak Wikan Sadarito, di mana beliau kebetulan saat ini sedang ada kegiatan lainnya sehingga menitipkan ke saya. Namun memang kalau dilihat dari isi dan pembicaraannya, tentunya ini nanti kita akan lihat memang karena kebetulan saya membidangnya atau mengelola bidang pendidikan tinggi vokasi, yaitu di bidang akademiknya. Jadi saya akan share screen, jadi mohon izin untuk bisa diberikan akses. Baik, terima kasih. Nah, berikut mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan sedikit banyak ada yang terkait ya dengan topik dan apa yang memang dibahas pada Seminar Nasional Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia atau PKHI. Ya, karena saya lihat tadi Pak Dokter juga sudah sampaikan beberapa informasi dan paparannya, dan juga ada diskusi di antara penyaji dan para peserta. Jadi saya coba sampaikan ini sebetulnya banyak bicara mengenai pendidikan formalnya ya. Artinya memang apa itu pendidikan vokasi dan sebagainya. Saya kira-kira outline-nya ini saya perkenalkan dulu struktur organisasi dan tata kelola Direktorat Pendidikan Vokasi. Jadi nanti apabila ada kegiatan ya yang terkait dengan Direktorat Pendidikan Vokasi itu bisa ya berhubungan langsung ya dengan direktorat yang
teknis terkait gitu. Kemudian mungkin saya cerita sedikit tentang Undang-Undang 12 atau Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ada Perpres juga tentang KKNI. Nah ini relatif juga atau terkait juga ya dengan profesi hipnotis atau hipnoterapi yang sedang kita bahas sekarang. Nah di sini ada standar nasional tapi tentang pendidikan tinggi atau pendidikan formal. Kemudian Kemendikbud tentang apa itu profesi, pembagiannya dan sebagainya. Kemudian ada pendidikan non formal, saya sedikit bercerita tentang pendidikan non formal yang ada di Direktorat Pendidikan Vokasi. Oke, yang pertama ini adalah struktur organisasi yang ada di Kemendikbud ya. Jadi Bapak dan Ibu ya ketika nanti ada keperluan atau kegiatan ya, ini kita punya Direktorat Jenderal Teknis yang mengelola bidang-bidang. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi di sini secara umum yang dikelola adalah bagaimana pengembangan guru dan tenaga kependidikan, tapi untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah ya maksudnya di tingkat sekolah dasar di bawah pendidikan tinggi. Kemudian ada Ditjen PAUD, Ditgas, dan Ditmen. Ini pengembangan program-program kegiatan. PAUD itu kan anak usia dini ya, pendidikan anak usia dini. Kemudian Ditgas itu SD ya. Kemudian Ditmen itu SMP dan SMA. Ya. Nah, kemudian ada Ditjen Pendidikan Vokasi. Nah, ini kebetulan saya ada di dalam sini sebagai satu sub Direktorat Jenderalnya atau Direktorat Eselon 2-nya. Nah ini mengelola tentang apa kegiatan di pengembangan di pendidikan vokasi. Nanti saya jelaskan lebih detail apa saja yang ada di bawah Ditjen Pendidikan Vokasi. Nah kemudian di satu lagi ada Ditjen Pendidikan Tinggi. Nah ini yang khusus mengelola perguruan tinggi yang bersifat akademis ya, akademik ya. Akademik itu maksudnya bersifat teoritis dan juga bersifat pengembangan keilmuan. Seperti misalnya universitas, sekolah tinggi dan institut. Nah, kemudian ada Ditjen Kebudayaan karena Kemendikbud itu ada fungsi pembinaan kebudayaan. Selain itu ada Badan Penelitian juga, pengembangan dan perbukuan, ada Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Nah, untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini kebetulan baru berubah menjadi struktur yang baru di sebelah kanan. Ya, jadi kalau kita langsung lihat di sebelah kanan ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kemendikbudristek. Nah, ini strukturnya adalah seperti itu, yang nomor yang sebelah kanan. Ya, jadi dulu ada 4 ya. Direktorat ya atau eselon 2-nya, sekarang ada 5. Kenapa? Karena pada saat pertengahan tahun 2021 ada penggabungan ya fungsi Ristek yang tadinya dikelola oleh Kemenristek ya BRIN itu kemudian masuk ke Kemendikbud ya, jadi namanya sekarang menjadi Kemendikbudristek. Nah, jadi ini memperkenalkan juga bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini sudah ditambah dengan nomenklatur Ristek, sehingga di situ ada fungsi pembinaan riset dan teknologi. Nah biasanya riset dan teknologi itu adanya di perguruan tinggi. Nah kalau begitu makanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi masuk fungsi riset. Nah di sini di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Ini yang mengelola atau membina pengembangan pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Nah ini kan pendidikan vokasi itu sebetulnya luas ya, melingkupi sekolah menengah, perguruan tinggi, dan juga pendidikan non formal. Nah di sini ada satu direktorat yang mengelola pengembangan kursus dan pelatihan. Jadi kalau saya pikir seminar ini memang cocoknya ini dihadiri oleh rekan kami yang ada di Direktorat Kursus dan Pelatihan ya barangkali, atau dua-duanya boleh ya, bisa saya dan Direktorat Khusus Pelatihan maksudnya, karena dari berbagai pembicaraan memang profesi
hipnoterapi ini dapat dilaksanakan oleh masyarakat umum melalui pendidikan non formal atau pelatihan, ya. Dan di sini juga ada pengembangan kurikulum dan sebagainya. Nah, karena kebetulan saya adanya di Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, tentunya saya akan sampaikan beberapa hal terkait Direktorat Akademik, dan mudah-mudahan nanti ada beberapa yang tidak saya jelaskan lebih detail karena tidak terkait, jadi minimal bisa menjadi penyambung ya buat Bapak dan Ibu ketika nanti ingin mengembangkan informasi lebih lanjut. Nah, kemudian sebelah saya ini ya, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dan Direktorat Kelembagaan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi. Jadi yang mengelola pendidikan tinggi vokasi itu ada dua. Yang pertama Direktorat Akademik yang kebetulan saya pegang, dan satu lagi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya. Nah, yang kelima itu ada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Budi. Ini berfungsi bagaimana menyambungkan antara pendidikan di sekolah menengah, pendidikan tinggi vokasi, dan direktorat dan kursus pelatihan itu dengan mitra industri. Jadi ada link and match antara antara kegiatan-kegiatan di vokasi di sekolah menengah, kursus pelatihan, dan juga di pendidikan tinggi vokasi dengan industri atau dunia kerjanya. Nah, ini organisasi yang ada di Kemendikbudristek sekarang ya, jadi baru mungkin bulan ini ya kita berubah secara resmi dan dilantik atau disahkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini kan ini sedikit tugas fungsinya. Jadi kalau di Direktorat Akademik itu perumusan kebijakan dari mulai pembelajaran dan kemahasiswaannya. Jadi fungsi Direktorat Pendidikan Akademik seperti ini. Kemudian pelaksana kebijakan di bidang riset dan teknologi untuk pendidikan tinggi, vokasi dan profesi. Nah, jadi ada fungsi pembelajaran, kemahasiswaan, riset, teknologi. Nah, ini kesimpulannya seperti itu. Jadi selain riset dan teknologi juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini biasanya adanya di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi vokasi seperti akademik komunitas, serta politeknik ya, dan beberapa universitas, sekolah tinggi dan institut juga memiliki prodi vokasi, juga mengembangkan apa yang memang kita bina. Nah, kalau yang Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya lebih kepada pengembangan kelembagaannya dari mulai perizinan prodi ya. Perizinan prodi itu misalnya ada satu perguruan tinggi ingin membuka prodi. Nah, ini kan kebetulan ini belum ada ya program studi, dan memang secara keilmuan perlu ditinjau lebih dalam perihal profesi yang sekarang kita bahas, yaitu hipnotis dan hipnoterapi. Nah, ini apakah levelnya atau tingkatnya itu bisa masuk ya ke pendidikan non formal, pendidikan formal, dari mulai pendidikan yang sekarang posisinya tentunya masih di pendidikan non formal. Tentunya kalau mau masuk ke pendidikan formal perlu diselenggarakan oleh perguruan tinggi ya, dan diajukan pembukaannya di Kemendikbudristek. Namun di sini untuk pendidikan vokasi itu dikelola oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya, di mana di sini termasuk pengelolaan dan pemberian izin. Kalau sumber dayanya kepada pengembangan dosen ya, tenaga kependidikan yang ada di pendidikan tinggi vokasi ya, atau di perguruan tinggi, seperti misalnya pangkatan, kemudian angka kredit dan sebagainya. Jadi sebagai dosen itu biasanya perlu meningkatkan kompetensinya, perlu meningkatkan pangkat dan sebagainya. Nah, ini diproses atau dikelola oleh Direktorat Sumber Daya yang ada di Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya. Ini informasi saja, jadi sebagai informasi bahwa menurut undang-undang bentuk perguruan tinggi itu ada 6 ya. Yang pertama adalah akademi komunitas, akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas ya. Sementara kalau jenis pendidikan itu ada 2, yaitu vokasi dan akademik. Jadi jangan tertukar dengan nama direktorat kami ya. Direktorat kami itu akademik, yang dimaksud adalah hal yang akan dikelola atau hal yang akan
proses di vokasi dalam bidang akademiknya ya, akademik artinya pendidikan, pembelajaran, ya, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini kita lihat ada dua jenis program studi, yaitu untuk program studi vokasi, ada program studi akademik. Ya, jadi bedanya kalau program studi vokasi itu lebih banyak prakteknya, ya, kalau program studi akademik itu lebih banyak teorinya. Teori itu artinya dia mengkaji lebih dalam tentang keilmuannya. Nah, ada satu lagi, yaitu program profesi, ya. Nah, untuk program profesi ini bentuknya ya tingkat lanjut dari program sebelumnya, yaitu sarjana atau di sarjana terapan. Ya, jadi kalau di program studi vokasi itu ada di D1, D2, D3, dan D4 atau sarjana terapan. Ada master terapan, ada doktor terapan. Nah, kalau di akademik ada sarjana, magister, dan doktor, dan juga ada program profesi. Ini masing-masing sebenarnya kalau bedanya vokasi dan akademik itu lebih kepada bentuk kegiatan pendidikannya. Nah, profesi yang dimaksud di sini adalah jenis pendidikan formal yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi. Nah, ini saya sampaikan untuk pendidikan tinggi itu memang bentuk pendidikan yang dijalankan setelah pendidikan menengah atau SMA. Artinya siapapun yang ingin masuk ke pendidikan tinggi dia harus punya ijazah SMA. Ya, artinya punya ijazah SMA atau sertifikat yang setara dengan ijazah SMA. Ya, karena selain sekolah formal, ijazah SMA itu bisa diambil dengan program paket, ya. Baru bisa menjalankan pendidikan tinggi, ya, dari mulai diploma sampai doktor, dan juga itu ada program profesi yang memang secara resmi ada di perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang pendidikan profesi yang dimaksud tadi kita ada salah satu bentuk pendidikan profesi itu merupakan ini yang formal, ya, pendidikan formal. Kalau memang ada pendidikan formal profesi itu pendidikan tinggi setelah program sarjana. Jadi pendidikan profesi itu secara formal memang disiapkan menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan yang memenuhi persyaratan keahlian khusus, ya. Jadi kalau misalnya seorang psikolog itu akan mengambil pendidikan psikologi, itu akan mengambil profesi psikolog. Kemudian perawat itu akan mengambil profesi perawat. Itu setelah mereka menyelesaikan S1. Begitu pula dengan dokter, sebetulnya ada pendidikan kedokterannya, ada profesi kedokterannya. Itu jadi satu biasanya. Ya, ada yang jadi satu, ada yang terpisah. Itu tergantung dari perguruan tingginya. Insinyur pun ada. Insinyur setelah dia S1 mendapatkan sarjana teknik, maka dia bisa mengambil profesi insinyur dan seterusnya. Nah, ini di ranah pendidikan formal. Nah, di sini ada yang kita sebut sebagai Perpres 8 2012 tentang KKNI. Ya, KKNI merupakan salah satu pengakuan pemerintah atas jenjang atau kualifikasi kompetensi. Kalau KKNI kan singkatannya kualifikasi kompetensi nasional Indonesia, ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi kalau seseorang itu bekerja, itu punya jenjang dari jenjang 1 sampai jenjang 9. Jadi kalau saya katakan seperti ini, ya, KKN itu ada jenjang dari 1 sampai 9. Nah, sebelah kanan itu ada jenjang untuk pekerjaan, ya, yang memang diambil oleh seseorang. Maka bila dia punya posisi sebagai operator misalnya, dia jenjang KKN-nya level 2, itu bisa diambil oleh atau bisa dipenuhi oleh seseorang yang punya ijazah SMA atau SMK. Ya, kemudian kalau misalnya ini teknisi analisis, ya, teknisi atau analis, ya, itu berada di jenjang 5, itu bisa dipenuhi oleh seseorang yang punya ijazah diploma 3, ya, atau secara punya ijazah atau pendidikan formalnya di diploma 3. Kemudian kalau ahli ini 8, dia punya S2. Dan yang paling tinggi ini 9, ini dia punya ijazah S3 atau spesialis. Nah, ini dalam ranah pendidikan formal. Nah, dalam jenjang KKN ini sendiri sebetulnya tidak hanya pendidikan formal. Ada beberapa cara untuk bisa mencapai jenjang tersebut melalui jalur lain. Ya, di sini ada dunia pendidikan formal yang tadi, ya, itu kita udah lihat. Kalau SMP itu jenjangnya 1, kalau cuma punya SMP, ya,
ijazah SMP dia jenjangnya 1, kalau lulus SMA dia jenjangnya 2, ya, dan seterusnya sampai S3 dia jenjangnya 9. Namun dalam keseharian atau dalam kondisi lapangannya itu jenjang 1 sampai 9 itu bisa dicapai melalui jalur lainnya. Ada tiga jalur lain, ya. Ada dunia profesi dan sertifikat profesi melalui berbagai bentuk pelatihan-pelatihan, ya, yang ada di sini. Jadi kalau biasanya pelatihan itu kan pendidikan yang sifatnya non formal, itu bisa juga membuat jenjang di mana kompetensinya itu menunjukkan jenjang keahliannya. Semakin tinggi tentunya semakin sulit dan semakin ahli seseorang itu, ya, yang bisa dicapai oleh orang-orang yang memang punya pengalaman dan tentunya berbagai khusus pelatihan serta sertifikasi yang diambil, ya. Kadang-kadang kalau sertifikasi itu ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya, itu kan bisa saja menggambarkan sebuah level jenjang profesi pekerjaan. Nah, kemudian bisa saja berasal dari dunia industri atau dunia kerja, itu artinya pengalaman bekerja atau secara mandiri, ya, dia belajar. Nah, semuanya ini bisa dinilai dan bisa diakses, ya, oleh suatu proses yang namanya RPL, ya, atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi nggak selalu untuk pengakuan kualifikasi level 7 misalnya atau level 8 itu harus punya ijazah S2. Ya, bisa saja ada seseorang punya ijazah S1 tapi diakui setara dengan level 8 yang ijazahnya S2 ketika dia punya berbagai sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi yang relevan, ya, dengan bidang pekerjaan. Nah, ini juga pengalaman industri atau pengalaman pekerjaannya, ya. Bisa saja kalau hipnosis, hipnoterapi ini dia berbagai rumah sakit dan klinik serta puskesmas, dia sudah punya pengalamannya, diakui juga oleh yang memberi pekerjaan, tentunya ada referensinya, kan, dan seterusnya, sehingga dia punya kualifikasi tinggi. Nah, dengan demikian maka di situ bisa kita keluarkan kesetaraan melalui proses yang namanya rekognisi pembelajaran lampau. Tapi ini biasanya sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan. Artinya memang kebutuhan pengakuan sertifikat RPL itu biasanya untuk misalnya pembukaan prodi baru di mana profesi tersebut atau prodi tersebut sebelumnya belum pernah ada, sehingga tentunya tidak ada pendidikan sebelumnya, ya, jadi dia dibikin dengan bentuk RPL. Contoh yang kita yang sudah ada dan agak sulit mencari dosen S2-nya itu misalnya, ya, ada program studi di seni, ya, ada program studi dalang, ya. Dalang itu kan program studi khusus di Indonesia, ya, sehingga kita agak sulit mencari S2 yang benar-benar profesinya atau benar-benar prodinya bernama prodi dalang, ya. Dalang itu seperti wayang dan sebagainya, termasuk profesi-profesi yang memang seperti ini, ya, hipnotis dan hipnoterapi. Nah, tentunya ini dunia kerja, itu akhirnya akan harusnya, ya, itu harus juga melihat empat jalur ini, ya. Jadi nggak cuma pendidikan formal, ada beberapa pendidikan non formal yang juga dapat diakui sebagai apa yang kita sebut sebagai pengakuan atas level kompetensi seseorang. Nah, kalau ini saya kira tidak terlalu terkait karena ini adalah Permendikbud 3 tentang standar nasional pendidikan tinggi, ya, di mana dikatakan kalau memang, ya, ke depan ada pendidikan profesi yang baru, yaitu paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan keterampilan tertentu. Ini di sini ada syarat-syaratnya. Jadi bisa diakui jadi sebuah program yang formal apabila ada pengakuan dan kajian tentang apa itu program studi yang akan dibentuk kalau memang baru. Ini untuk pembelajaran, jadi ada syarat-syarat pelaksanaannya. Jadi kalau profesi itu jelas selain memang pembelajaran juga dia harus ada kegiatan hal tentang penelitian atau kajian penelitiannya. Ini masa belajarnya, ya, untuk yang profesi. Kemudian untuk yang profesi sebetulnya ini yang saya maksud yang profesi yang sudah ada, ya. Jadi akan ada yang namanya sertifikat profesi setelah dia dapat sarjana, dan itu dia harus mengambil
sekian SKS dulu ya. Nah ini ada beberapa jenis ya pendidikan setelah pendidikan sarjana. Ada pendidikan profesi, ada pendidikan spesialis, ada subspesialis. Ya, tapi pada narasumber sebelumnya juga memang profesi itu di bidang kesehatan itu memang untuk yang mirip-mirip ya dengan hipnotis sama hipnoterapi itu mungkin ada di profesi psikolog sama psikiater, karena dua-duanya memang terkait dengan bagaimana mengatasi hal tentang seseorang terkait dengan mental atau kejiwaannya. Terus di sini juga pendidikan-pendidikan formalnya yang ada seperti itu. Nah, kemudian ini tentang bagaimana pengelolaannya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Sebenarnya cuma pembagian kemana proses perizinan itu harus disampaikan. Jadi kalau perguruan tingginya berasal dari institut atau universitas institut sekolah tinggi ingin membuka program profesi tertentu, itu ya masuknya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Namun kalau berasal dari Politeknik itu diajukannya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nanti prodi baru tersebut ya atau profesi atau prodi baik prodi profesi atau prodi non profesi seperti D1, D2, D3, D4 itu tentunya harus dikaji dulu nomenklatur prodinya apakah memang sudah memenuhi persyaratan sebagai sebuah bentuk program studi yang formal ataukah masih belum. Nah, dari situ baru dikeluarkanlah izinnya. Ini sedikit tentang pendidikan non formal. Tentunya ini pendidikan yang diambil di luar jalur pendidikan formal, bisa dilaksanakan juga secara terstruktur dan berjenjang, bahkan lebih fleksibel. Kalau pendidikan formal seperti tadi kan ada peraturannya, ada Permendikbudnya, ada standarnya segala macam, bahkan diakreditasi ya oleh BANPT ya atau lembaga akreditasi mandiri. Nah, justru pendidikan non formal ini lebih bebas ya, bebas karena memang tidak diatur secara khusus ya. Namun tentunya perlu ada semacam pengaturan ya pada akhirnya. Itulah makanya dengan adanya asosiasi ya itu sangat bagus, perkumpulan itu akan sangat bagus karena akan lebih membuat profesi itu jelas ya, dipahami oleh masyarakat. Sehingga ada standar yang jelas, ada leveling yang jelas, dan yang pasti harus ada etik yang seperti tadi sampaikan oleh Pak Dokter sebagai narasumber sebelumnya. Etiknya juga harus dibuat secara bersama sehingga disitulah bisa dihargai, dihormati, dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, hasil pendidikan non formal bisa dihargai setara dengan program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Jadi kalau mau disetarakan ya memang melalui sebuah proses penilaian penyetaraan yang saya sebut tadi dengan RPL. Nah, biasanya RPL yang penyelenggaranya adalah yang disebut lembaga yang ditunjuk itu adalah perguruan tinggi ya, karena ingin menyetarakan dengan pendidikan formal ya, maka penyelenggaranya adalah perguruan tinggi. Kemudian pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat memerlukan layanan pendidikan berfungsi sebagai pengganti ya, jadi pengganti, penambah atau pelengkap. Jadi pendidikan formal kadang-kadang mungkin ya dianggap kurang lengkap karena kurang spesifik. Sementara kalau pendidikan non formal itu lebih spesifik, bahkan mungkin lebih fokus ya pada satu bidang tertentu. Sebenarnya kalau pendidikan formal biasanya sifatnya umum karena hanya memberikan basic ya dari pengetahuan pemahaman tentang bagaimana keilmuan tertentu ya. Makanya nama prodinya contoh teknik mesin, itu dia tidak akan mempelajari secara khusus mesin tertentu. Kalau dia hanya itu sayang waktunya kan, dia harus dibekali dengan berbagai dasar pemahaman tentang mesin itu sendiri. Nah, akan menjadi sangat bagus kalau si lulusan itu kemudian mengambil khusus pelatihan non formal untuk lebih memantapkan satu fungsi spesifik. Nah, kemudian pendidikan non formal fungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan penguasaan pengetahuan keterampilan fungsional, kemudian pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional. Jadi banyak pendidikan non formal yang justru mungkin ya biayanya lebih besar ya daripada pendidikan
formal itu sendiri ya. Kalau dihitung ya 1 minggu itu dia harus bayar, kalau ahli las misalnya, kalau saya kebetulan teknik ya, seorang ahli las kalau sampai kepada level bisa mengelas di laut itu mungkin biaya sertifikasinya itu yang mungkin diambil cuma 1 bulan itu biayanya jauh lebih besar daripada pendidikan formal. Tapi tentunya ada syarat-syarat bahwa seorang yang mengambil pendidikan yang memiliki spesifikasi khusus tersebut harus minimal memiliki pendidikan formal. Ya. Izin menyampaikan ini, Bapak, maaf, ya. Waktunya tinggal lagi. Ya, baik. Nah, ini saya mengenalkan Direktorat Kursus Pelatihan. Jadi kalau nanti ingin mengenal lebih jauh ada di https://kursus.kemdikbud.go.id, ada versi 3 ya, karena dulu kursus pelatihan itu di bawah Direktorat Jenderal yang lain. Nanti bisa dilihat isinya. Nah, ini salah satu ya screenshot yang saya ambil. Itu ada SKL ya, SKL dari berbagai jenis kursus pelatihan, ada kurikulum. Namun saya cek tadi kelihatannya kurikulum atau SKL dari hipnoterapi ini belum ada ya. Jadi kalau nanti mau dimasukkan sebagai satu referensi, siapa tahu ya di bagian lain di Indonesia ingin mengembangkan pelatihan itu, dia bisa mengacu ke sini. Nah, fungsi asosiasi itulah yang sama-sama menetapkan SKL sama kurikulum untuk satu proses pelatihan atau mungkin kursus pelatihan ya, kita sebut sebagai kursus pelatihan bagaimana menjadi seorang hipnoterapi. Bisa saya berjenjang ya, level 1, level 2, level 3 dan seterusnya, karena orang tidak langsung ahli ya, pasti ada level 1 dulu, mengenalkan dulu, kemudian praktek dulu, naik lagi dan seterusnya, itu bisa dikembangkan. Ini contoh ya, di lamannya bisa ini ada jenjang 3, ada jenjang 5, banyak di kompetensi bidang lain ya, itu punya jenjang seperti ini. Jadi ketika ini sudah bisa masuk ke dalam Direktorat Khusus Pelatihan, maka tentunya hipnoterapi sama hipnotis itu sudah lebih dikenal masyarakat lebih luas. Sehingga nanti profesi ini ya mungkin bisa jadi profesi yang memang benar-benar diakui sebelum memang kalau memang pas bisa dimasukkan ke dalam jenjang pendidikan formal. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Dokter, izin menyampaikan juga Pak. Alhamdulillah kemarin kami ada 2 organisasi yang sudah membuat SKL hipnoterapi jenjang 3. Ya, sudah finalisasi kurikulum. Semoga nanti pas uji publik dan kita akan launching itu juga Bapak. Baik, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami, luar biasa Pak Beni. Mohon izin kami foto bersama sebentar. Untuk itu kami serahkan kepada MC, silakan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Dr. Beni Bandanajaya, Dr. Beni Bandanajaya STMT selaku Direktur Akademik Pendidikan Teknik Vokasi dan Profesi. Mohon bantuan teman-teman dari Zoom Operator untuk dapat mengabadikan dalam foto session di penghujung acara presentasi dengan Bapak Beni Bandanajaya. Silakan bisa di... Oke, cukup? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Ya. Sampai jumpa. Sama-sama. Saya terima kasih. Semoga sukses semua ya. Terima kasih Pak. Profesi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mohon izin saya bisa live sekarang ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Salam sehat. Salam sehat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.